Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian dimanapun kalian berada, semoga terus dalam keadaan sehat, terhindar daripada gangguan-gangguan gaib ya, atau kejahatan-kejahatan yang timbul daripada manusia, jin, atau hal-hal dari siapapun yang tidak kita kehendaki. Adapun tema bahasan kali ini yaitu tentang cara memutus sihir perusak rumah tangga. Yang utamanya dulu kita ucapkan alhamdulillah dan salawat kepada baginda Rasulullah atas segala ilmu kebaikan yang beliau berikan kepada kita sehingga kita dapat belajar Islam karena dibawa risalah oleh beliau. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Percaya tidak adanya sihir ya? Percaya karena ini sudah ada terjadi pada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan mukjizat beliau adalah tongkat beliau bisa berubah menjadi ular untuk menumpas sihir para sihir Raja Fir'aun. Jadi memang mukjizat itu Allah berikan sesuai kondisi zamannya ya. Nabi Musa bisa merubah tongkat menjadi ular karena memang perangnya melawan para penyihir. Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat beliau ada yang terbesar adalah Al-Quran, karena pada saat itu syair-syair Arab, orang-orang pada berlomba untuk menulis puisi, kata-kata indah, kemudian ditaklukkan dengan datangnya Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam, karena pada masa itu ya, pada zaman itu berkembang ilmu kedokteran sehingga Nabi Isa alaihissalam bisa menyakitkan penyakit kista ya, buta, bahkan bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Jadi mukjizat Allah sesuaikan dengan zaman keadaan umatnya. Jadi ya Allah, ilmu hitam, ilmu sihir ini terus berkembang. Semoga kita dipelihara oleh Allah daripada hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, adapun fokus bahasan ini adalah cara memutus sihir yang merusak rumah tangga. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah apabila di dalam rumah tangga itu terasa seperti panas terus, masalah kecil seperti menjadi besar, sedikit-sedikit bermasalah, cari dulu nih sumber masalahnya nih. Barangkali ada kena sihir atau bahasa lainnya santet ya. Bisa itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena disebabkan oleh iri hati, dengki, hasad, ingin merusak rumah tangga orang. Jadi ini berdasar pengalaman saya ya. Jadi teman-teman sekalian, apabila mendapati hal yang demikian dan dirasa ini janggal, bahkan kita merasa merinding dekat dengan pasangan kita, ini bisa jadi ciri-ciri istri atau suami kena gangguan sihir. Tingkahnya terasa berbeda ya, dan lain sebagainya. Segera teman-teman kerjakan sholat sunat hajat. Itu dikerjakan sebelum sholat fardu subuh ya. Kalau sekarang mungkin agak lambat sholat subuhnya, bisa saja dikerjakan dari jam 5. Kalau sholat subuhnya cepat dikerjakan, waktunya masuk cepat, kita kerjakan sebelum jam 5 ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan sholat hajat. Ketika kita mengerjakan sholat hajat, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu apa yang menjadi hajat keinginan kita dalam melakukan sholat itu. Sholat saja 2 rakaat. Setelah sholat, bacalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam 7 kali. Jadi ada di dalam Al-Quran ayat
ya, yang dibaca, yang diceritakan itu adalah Nabi Sulaiman menumpas sihir. Ayatnya lumayan panjang, bisa nanti kalian cek di sini. Dan mungkin gambarnya saya perbesar. Silahkan dicek di Quran. Silahkan bacalah ayat tersebut doa tersebut 7 kali. Dibaca 7 kali ya pemirsa ya. Jangan kurang. Kemudian setelah itu bacalah ayat kursi 7 kali. Dan di akhir ayat ada kalimat berbunyi wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu pun dibaca 7 kali. Jadi ayat kursi tadi kita baca dulu sempurna 7 kali. Kemudian wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim kita baca 7 kali. Lalu kita berdoa, ya Allah, bebaskanlah istri saya atau pasangan saya daripada gangguan sihir. Doa saja. Insya Allah dengan izin Allah akan putus sihir yang terikat di dalam tubuh pasangan kita. Itu dulu tips untuk menghapus sihir perusak rumah tangga. Ini pengalaman saya waktu itu ya, ketika saya mengerjakan itu, batin saya seperti berjalan waktu itu ya. Dan saya melihat seperti ada 2 patung yang diukir dengan kayu berjejer begitu berhadapan. Dan di kayu tadi masing-masing diikat dengan foto. Jadi foto ini sangat berbahaya kalau kita tidak bisa menyimpannya dengan baik ya. Jadi kalau bisa upload foto yang penting saja, yang perlu-perlu saja. Kalau bisa jangan sendiri ya. Karena kalau sendiri lebih mudah untuk dikerjakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab foto tadi. Dan kalaupun mau juga mau buat foto kenang-kenangan ya silahkan disimpan saja dalam HP. Tidak perlu juga sedikit-sedikit upload ya. Kalau mau juga dicetak fotonya silahkan ditaruh di dalam buku album, itu lebih aman ya. Kemudian ada juga foto-foto yang tidak boleh kita pajang di dalam rumah ya. Contohnya foto-foto yang seperti hidup dilihat itu. Foto yang sifatnya 3 dimensi. Atau ketika fotonya digeser begini seperti bergerak fotonya. Ini seperti hidup. Nanti ketika di akhirat nanti Allah akan panggil orang yang melakukan ini. Ya. Kemudian Allah perintahkan untuk menaruh ruh ke dalam gambar tadi. Karena dikategorikan orang yang seperti mau menyaingi Allah nih, membuat ciptaan ya, dan seperti hidup. Oleh karena itu patung-patung dilarang dalam Islam ya. Patung yang seluruh tubuhnya sempurna jangan. Jadi kita punya aturan dalam Islam ini. Melukis juga hati-hati, jangan sampai kita seperti yang membuat makhluk hidup yang bernyawa. Jadi hati-hati. Kalau untuk gambar gunung, taman, sawah ya tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Lanjut tadi. Nah ketika itu saya serasa berjalan untuk memotong tali, karena waktu itu di antara patung tadi ada tali yang mengikat 2 orang tadi. Tali itu tidak seperti benang, warnanya hitam, seperti benang juga sih, tapi tebal. Entah apa namanya itu, kayu talinya. Kemudian saya merasa memotong tali itu. Setelah dipotong, seperti ada api yang menyelimuti
tali tadi terbakar. Akhirnya saya kepak-kepakkan, karena di situ ketika patung tadi dijerat seperti ada pelaminan ya, seperti ada hubungan kecil seperti pelaminan. Ini fungsinya adalah orang itu menyihir untuk memisah. Orang tadi sudah menikah, kemudian mau dipisah untuk kembali lagi kepada dia gitu ya. Jadi orang tadi sudah pernah menikah kemudian pisah dan menikah dengan orang lain. Nah, ketika orang yang ditinggal menikah ini iri dan mau kembali lagi untuk bersatu dengan perempuan ini, tapi dia tidak bisa, akhirnya dia melalui cara-cara yang halus seperti itu. Nah, akhirnya saya putus. Alhamdulillah setelah itu badan orang itu sudah terasa ringan, tidak lagi berat ya. Karena itu kalau didiamkan nanti hatinya bisa terus terpaut kepada orang yang dinikahinya dulu. Itu fungsinya ya, ingin dikaitkan kembali ya. Tapi ya namanya sudah berlalu, ya sudah berlalu. Penyesalan itu selalu datangnya belakangan. Oleh karena itu syukurilah apa yang kita miliki saat ini ya. Karena kalau kita tidak bersyukur, siapa tahu nanti besok dia tidak bersama kita lagi. Sayangilah, berikanlah kasih sayang yang pantas untuk dia yang kita miliki. Terima kasih, barangkali hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang merasa hal ini terjadi pada dirinya untuk segera mengatasinya. Insya Allah dengan izin Allah, kita punya Allah yang maha kuat ya. Tugas kita berdoa dan Allah yang mengabulkannya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.